Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9A, B, C, dan D. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Na pada video pembelajaran kita untuk semester genap ini dan bab terakhir untuk semester genap, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Baiklah nak, bangun ruang sisi lengkung atau biasa Ibu singkat nak BRSL, itu adalah materi yang berhubungan langsung dengan kehidupan tak sehari-hari. Dan kadang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah atau di tempat di sekolah dan lain-lain. Nah, untuk kompetensi dasarnya ini nak silahkan dibaca sendiri. Ada dua, satu untuk pengetahuan dan satu untuk keterampilannya. Kemudian kita masuk. Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang punya bagian berupa lengkungan, baik itu di selimut maupun di alas dan tutupnya. Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita temukan nak macam-macam bangun ruang, yaitu antara lain kalau kalian sering main bola, apa yang kalian tendang itu disebut bola, itu adalah bangun ruang sisi lengkung. Ada juga cangkir, gelas, tutup atap tenda, dan lain-lain. Nah, pada bangun ruang sisi lengkung ada 3 materi pokok, 3 inti yang harus kita pelajari, nah, yaitu bangun ruang tabung, bangun ruang kerucut, dan bangun ruang bola. Nah, untuk materi awal, Ibu akan membahas mengenai tabung. Apa yang perlu dipelajari di tabung, nak, yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, apa itu pengertiannya tabung, kemudian apa itu unsur-unsur dan jaring-jaring tabung, luas permukaan dan volume. Untuk luas permukaan dan volume ini, nah, ini adalah rumus untuk menghitung menghitung pada tabung. Kemudian kita lanjut. Tabung, dari gambar tadi Ibu harapkan kalian sudah bisa menggambar bentuk tabung, bisa melatih kemampuan menggambar tabung. Nah, kita lanjutkan. Tabung pada kehidupan sehari-hari paling simpel kita temukan pada bentuk toples seperti ini. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, bagian atasnya itu, tabung itu terdiri dari 3 sisi, yaitu bagian atas, bagian selimut, dan bagian alasnya. Oke, kita lanjutkan. Unsur-unsur pada tabung itu terdiri dari 3. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama jari-jari, yaitu jarak antara titik pusat lingkaran dengan keliling lingkaran, itu jari-jari tabung atau R. Kemudian yang kedua unsur-unsurnya adalah tinggi tabung, yaitu jarak antara bidang alas dan bidang atas. Jadi jarak antara ini ya, P, jarak antara bidang atas dan alas, itu disebut tinggi tabung. Kemudian yang terakhir diameter tabung, yaitu garis yang membelah 2 lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Ketiga unsur-unsur tabung ini dipakai dalam perhitungan nantinya, yaitu dalam menghitung luas permukaan dan volumenya. Baiklah, kita lanjutkan jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung ini sudah jelaskan di depan. Nah, tabung ini terdiri dari 3 sisi atau 3 bidang datar. Dibentuk dari 3 bidang datar. Ini perlu diperhatikan, nah, karena nanti kalian akan membuat tabung dari karton. Nah, untuk membuat tabung dari karton, kalian harus kuasai jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung itu terdiri dari tutup berbentuk lingkaran, alas berbentuk lingkaran, dan selimut berbentuk persegi panjang. Oke, jadi ini diisi titik-titiknya. Kita lanjutkan. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa bagian alas tabung berbentuk lingkaran, bagian selimut tabung berbentuk persegi panjang, dan bagian atas tabung atau tutupnya berbentuk lingkaran. Dengan syarat alas dan atasnya merupakan 2 lingkaran yang kongruen. Jadi harus kongruen. Jadi kalau kita menghitung nanti, cukup 1 kali menghitung luas lingkaran. Nah, berikutnya menemukan rumus luas permukaan tabung. Untuk menemukan rumus luas permukaan tabung, kita memakai jaring-jaring tabung yang tadi. Karena luas permukaan tabung maksudnya itu, nah, luas seluruh bangun datar yang membentuk tabung tersebut. Nah, tadi dari jaring-jaring kita peroleh tabung dibentuk dari 3 bangun datar, yaitu 2 lingkaran yang kongruen dan 1 persegi panjang. Sehingga untuk menghitung luas permukaannya, kita menggunakan rumus luas selimut persegi panjang ini ditambah 2 kali luas lingkaran ini. Nah, diperoleh luas persegi panjang ini adalah panjang kali lebar. Panjangnya ini sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Nah, tingginya adalah T, jadi 2πr kali T.
ditambah 2 kali luas lingkaran. Kalau luas lingkaran Ibu tahu, kalian sudah paham apa itu luasnya, nah, yaitu pi r pangkat 2. Sehingga 2 kali pi r pangkat 2. Jadi rumus luas permukaan tabung adalah 2 pi r dipisah dalam kurung r tambah t. Ini dipisah seperti ini untuk memudahkan kalian berhitung nanti. Karena berikutnya volume tabung. Untuk menentukan rumus volume tabung, biasanya pada saat tatap muka Ibu mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi buah semangka ini biasa Ibu pakai buah semangka, kemudian dibelah menjadi 12 bagian dan disusun membentuk prisma persegi panjang seperti ini. Sehingga nanti untuk mencari volumenya adalah luas alas dikali tingginya. Jadi panjang kali lebar dikali tinggi. Maka diperoleh, karena prisma ini, nah ini yang dibentuk ini diperoleh dari tabung, maka dapat disimpulkan bahwa volume prisma itu sama dengan volume tabung, yaitu luas alas dikali tinggi. Alas adalah pi r kuadrat, adalah lingkaran, dikali T, jadi diperoleh volume tabung adalah pi r kuadrat dikali T. Demikianlah pembahasan Ibu mengenai tabung kali ini. Untuk diperhatikan baik-baik, karena berikutnya kita akan belajar dengan pengucapan. Jadi saat nanti pembelajaran open class, Ibu akan memerintahkan kalian menjelaskan apa itu tabung, mulai dari unsur-unsur, jaring-jaringnya, rumus luas dan volume tabung dengan suara, dengan rekaman suara. Oke nak, sampai ketemu di open class berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.